Sapaan Gembala, Jumat 13 November tahun 2020. Tema kita diambil dari Matius 5 ayat 31 sampai dengan yang 32 tentang perceraian. Menurut data di Indonesia, jumlah perceraian pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus. Kemudian tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus. Lalu tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 415.510 kasus. Dan tahun 2015 juga kembali mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020, per Agustus, jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia di atas rata-rata mencapai 1/4 dari 2 juta jumlah peristiwa pernikahan dalam setahun. Dan salah satu penyebab perceraian tertinggi adalah selain permasalahan ekonomi adalah juga masalah tentang perselingkuhan. Pada umumnya, tentu setiap orang pada saat dia masuk ke dalam pernikahan, maka tidak akan ada dalam pikirannya bahwa sebentar lagi paling juga akan menikah. Kalau yang benar ya. Karena mereka menikah berdasarkan cinta dan kasih, kesetiaan langgeng, bahkan sampai maut memisahkan. Apalagi di dalam prinsip iman Kristen tentang pernikahan yang monogami. Satu pasangan, fidelitas, kesetiaan, dan tak terceraikan. Memperkuat idealisme semacam ini. Sehingga tak seorang pun, kembali lagi karena mengingat dalam prinsip kekristenan, tak seorang pun yang memasuki kehidupan pernikahannya berpikir bahwa dia akan bercerai. Akan tetapi, idealisme semacam yang tadi saya sudah sebutkan kerap harus berhadapan dan bahkan berbenturan dengan kenyataan dan realita yang berbicara lain. Ada 1001 alasan yang memaksa sebuah pasangan untuk sampai pada sebuah kesimpulan tragis bahwa pernikahan mereka tidak dapat dijalankan kembali. Banyak hal, mulai dari ketidakcocokan yang muncul, yang menumpuk bertahun-tahun, baru akhirnya meledak pada saat pernikahan, yang tidak berhasil diatasi, dan malah makin bertambah-tambah. Atau juga kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun secara fisik, yang menjadikan pernikahan menjadi sebuah neraka baik dari suami ataupun istri. Kekerasan dalam rumah tangga bisa juga terjadi kepada suami, tetapi memang lebih banyak terjadi kepada sang istri. Lalu bagaimana sebagai orang Kristen? Di dalam Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32, Tuhan Yesus menyebut pula bahwa sebagian dari hukum Taurat tentang mengenai perceraian, Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan yang keempat, tujuan surat cerai dalam perjanjian lama. Seringkali kita katakan, perjanjian lama itu kenapa memberikan perceraian ya? Bukankah Allah membenci perceraian? Kita bisa lihat konteksnya seperti ini. Tujuan surat cerai dalam perjanjian lama adalah sebuah perlindungan untuk wanita dalam pernikahan pada konteks tersebut. Pada saat suami membuat surat cerai pada zaman itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak sebentar, cukup lama. Ini dimaksudkan agar sang suami tidak membuat keputusan perceraian berdasarkan emosi semata. Dan juga menjaga agar istri tidak dengan semena-mena dibuang begitu saja. Pada masa Tuhan Yesus, ada seorang rabi Yahudi yang bernama Syamai menafsirkan kata-kata di dalam Ulangan 24 bahwa apa-apa yang tidak senonoh. Jadi perceraian boleh dilakukan apabila sang istri melakukan apa-apa yang tidak senonoh. Bagi Rabi Syamai, perzinahan ini adalah pada saat sang istri telah berzina secara seksual. Namun pada zaman Yesus pun juga ada seorang Rabi Hillel yang berpendapat bahwa apa-apa yang tidak senonoh itu juga termasuk dalam hal memasak makanan. Jadi kalau sang istri tidak bisa memasak makanan dengan baik, maka itu pun juga termasuk sebuah penghinaan dan boleh diceraikan. Nah, Tuhan Yesus menegaskan di dalam ayat ini mendukung tafsiran dari Rabi Syamai tentang Ulangan 24 dan menegaskan bahwa bersalahlah orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi pada saat itu banyak orang bercerai karena permasalahan yang bukan karena zina. Dan bagi Rabi Syamai dan juga Tuhan Yesus menegaskan bahwa
tidak boleh menceraikan seseorang karena masalah yang lain, kecuali karena zina. Tetapi, kembali lagi umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa seorang istri yang berzina harus diceraikan. Tidak mengatakan itu. Karena alangkah lebih baik apabila tidak sampai terjadi sebuah perceraian. Setiap pasangan harus melakukan introspeksi diri agar pernikahan mereka dapat terus berlanjut selamanya sampai maut memisahkan mereka. Bagian terakhir dari ayat 32, Tuhan Yesus melukiskan keadaan yang sukar pada saat seorang istri yang pada saat itu pada zaman itu diusir dengan alasan yang bukan karena zina, dengan tidak sah. Maka bagi Yesus pernikahannya itu masih tetap berjalan. Hukum Tuhan masih tetap berjalan. Hukum pernikahan masih tetap berjalan kepada laki-laki dan perempuan itu. Jadi kalau seandainya ada seorang pria yang menikah dengan wanita yang diusir bukan karena zina, maka suami yang mengusir wanita itu menjadikan sang istri berzina dan akan mendorong wanita itu untuk mencari seorang yang baru, maka itu adalah sebuah perzinahan bagi Yesus. Tuhan Yesus tidak menegaskan boleh bercerai. Kembali lagi, ini yang harus kita tekankan. Kecuali karena zina memang. Tetapi itu pun juga perlu dengan ada sebuah saksi, lalu ada yang memutuskan hakim dan yang lainnya pada zaman itu. Dan prosesnya panjang. Tidak serta-merta cuma aku tidak mau sama kamu lagi, pergi. Tidak bisa seperti itu. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Ini paling utama. Ini prinsip yang pertama yang harus kita pegang. Prinsip dasar kekristenan terhadap perceraian adalah kita harus menolaknya. Allah yang disaksikan Alkitab adalah Allah yang sangat tidak menyukai perceraian. Ia merupakan sebuah tragedi kehidupan manusia. Kalau perceraian itu terjadi adalah sebuah tragedi kehidupan manusia karena muncul dari ketegaran hati, ketengkukan hati, dan dosa manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap utama atau prinsip utama ini adalah sikap yang dalam kekristenan, etika kristenan adalah norma prinsip yang pertama, norma yang utama. Tuhan Yesus pun bersikap seperti itu. Sebagaimana ditunjukkan di dalam Lukas 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Itu sebabnya gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus perlu secara kontinu mendidik anggota jemaat agar mereka bersungguh-sungguh dan serius dalam memasuki dan mempertahankan kehidupan pernikahan. Tapi kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini bahwa banyak kasus-kasus dari pernikahan yang harus kita tinjau dari segi teologis dan etis. Kenapa? Keduanya perlu diperdampingkan bersama-sama. Sebab jika tidak, pemisahan keduanya jika kita hanya melihat dari segi etis saja atau kita hanya melihat dari segi teologis saja, maka akan memunculkan sikap yang tak berimbang dan akhirnya bisa mandul dalam menyikapi persoalan perceraian. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesus menurut Matius memberi pengecualian bagi perceraian, yaitu karena perzinahan. Bahkan Paulus juga memberikan pengecualian lainnya berdasarkan konteks perkawinan antar iman yang dihadapinya. Yang berbeda dengan Yesus dan yang menurut Matius. Jadi ada berbeda nih. Yesus perzinahan di dalam Matius, Paulus dalam perkawinan antar iman, bahkan Johannes Calvin pun memberikan pengecualian yang tidak kita jumpai dalam masa Rasul Paulus dan juga Yesus. Di dalam Ecclesiastical Ordinances tahun 1561, Johannes Calvin menambahkan 3 pengecualian lain bagi perceraian, yaitu impotensi, ketidaksesuaian agama yang ekstrim, dan pengabaian. Tugas gereja, kembali lagi kalau kita melihat ada alasan-alasan perceraian, tugas gereja bukan mengoleksi pengecualian-pengecualian tersebut, lalu menjadikannya sebagai Taurat yang baru. Pelajaran yang harus kita ambil dari keputusan yang tadi, yang Paulus, Yesus, dan juga Johannes Calvin, bahwa pengecualian-pengecualian tersebut adalah akibat dari konteks pergumulan yang berbeda pada zamannya, dan harus ditinjau secara teologis, secara etis, dan secara pastoral. Ada penggembalaan terlebih dahulu dengan kasus yang bisa berbeda tiap-tiap pasangan. Oleh karena itu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas pastoral dari gereja, pendeta, para penatua,
adalah harus melihat setiap kasus-kasus perceraian ini sebagai suatu hal yang unik dan khusus. Sikap legalitas tidak akan banyak membantu. Sikap pakai hukum tidak akan banyak membantu. Sikap seorang penggembala seharusnya ikut pedih dalam kepedihan domba-dombanya yang membutuhkannya, pasangan yang sedang bersedih karena harus mengalami konflik yang berkepanjangan. Sebuah gereja harus memberikan kepercayaan kepada para pendetanya atau tim pastoralnya untuk memasuki pergumulan dari pasangan itu dan mengambil sikap etis, teologis, dan pastoral. Dan ini membutuhkan pergumulan yang panjang. Pada prinsipnya kembali lagi, perceraian tidak boleh terjadi. Tapi kita harus tahu, dalam setiap pergumulan-pergumulan ini harus kita temukan jalan keluar yang terbaik. Tetapi bukan kita yang memutuskan, pasangan tersebut yang akan memutuskan. Dan kita berdoa agar pasangan itu tetap bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan mereka. Tuhan memberkati kita.